Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 IPS kelas 81 akan membuat video mengenai proses kemerdekaan Indonesia. Tolong disimak ya teman-teman. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Jadi anggota kelompok 6 terdiri dari Karissa Alta Putri Ramanto absen 5, Danang Pradipta absen 6, Fadli Maulana Abiyu absen 7, Muhammad Irfan Mulyadi absen 15, Nabiha Abid Razik absen 16, dan yang terakhir ada Satria Aristian absen 30. Tahukah kalian bagaimana proses pelaksanaan kemerdekaan di Indonesia? Semua bermula ketika Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang memanfaatkan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan Indonesia. Akibatnya, timbul berbagai sikap dan kelompok di lingkungan para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelirakan pergerakan nasional. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Yellow Pole Warfield Tibet menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki melalui bom. Karena peristiwa tersebut, Jepang dikatakan menyerah tanpa syarat. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa proklamasi yang menjadi momen penting bersejarah di Indonesia. Mau tahu peristiwa terperincinya? Stay tune ya di video kami. Pada Perang Dunia II, Jepang semakin terdesak oleh sekutu dan mencari dukungan dari bangsa-bangsa yang didudukinya dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Jepang mulai memberi kelonggaran, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih bersama bendera Jepang. Kondisi ini menguntungkan Indonesia karena memberi kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertujuan menyelidiki hal-hal penting terkait kemerdekaan Indonesia. Badan ini terdiri dari 63 anggota, termaksud perwakilan etnis serta 7 pengurus Jepang. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 April 1945, dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan tujuan merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama. Dalam sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, 3 tokoh besar mengusulkan rancangan dasar negara. Muhyamin 29 Mei 1945, Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Kerakyatan, Peri Ketuhanan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dr. Supomo 31 Mei 1945, Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, dan Keadilan Sosial. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. BPUPKI 10 hingga 17 Juli 1945 membahas wilayah NKRI, kewarganegaraan, UUD, ekonomi, keuangan, bela negara, dan pengajaran. Untuk mempercepat kerja sidang, dibentuk panitia perancangan UUD yang diketuai oleh IR Soekarno, yang menyepakati Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan UUD. Panitia ini juga membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Dr. Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno. PPKI bertugas mempersiapkan pergantian kekuasaan. Pada 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke Saigon di Vietnam untuk memberi informasi bahwa kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan dengan wilayah mencakup seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Disambut dengan antusias oleh para pejuang Indonesia, terjadi perbedaan pendapat antara tokoh pemuda dan tokoh senior, seperti Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB, peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika para pemuda, termasuk Sultan Syahrir,
mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Mereka menganggap PPKI adalah bentukan Jepang, sehingga kemerdekaan harus diperoleh atas kekuatan sendiri. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Teks proklamasi disusun berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dengan Soekarno menulisnya sendiri, tokoh pemuda seperti Sukami, Mbak Diro, dan Burhanuddin Muhammadiyah turut hadir sebagai saksi. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan dilakukan pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 59, Jakarta. Bendera pusaka dijahit oleh Fatmawati dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kelompok Sukarni berperan dalam menyebarkan berita proklamasi melalui pengeras suara, pamflet, mobil keliling, pres, dan selembaran buruh. Kereta api juga berperan penting dalam menyebarluaskan berita ke berbagai daerah. Nah, segitu saja ya dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah teman-teman.